Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 12. Kembali lagi di pembelajaran kita mata pelajaran agama Katolik dalam pertemuan kelima dengan judul Materi Keterlibatan Umat Katolik dalam Berbagai Bidang Pembangunan Bangsa. Yang pertama sekali kita harus melihat dasar dan motivasi dari keterlibatan umat Katolik dalam berbagai bidang pembangunan bangsa, yaitu bahwasanya umat Katolik Indonesia hidup di tengah dan bersama bangsa Indonesia yang sedang membangun di segala bidang. Pembangunan ini dilihat sebagai langkah-langkah konkret menuju cita-cita negara adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan cinta kasih dan solidaritas terhadap sesama bangsa, berdasarkan paham bahwa kita memang menuju ke kota abadi, tetapi harus melaksanakan tugas-tugas kita di kota dunia ini. Bandingkan kegembiraan dan harapan dalam buku Gaudium et Spes nomor 43. Maka kita wajib turut membangun di segala bidang hidup masing-masing menurut kemampuan dan posisinya. Adapun dasar dan motivasi keterlibatan kita dalam pembangunan ini adalah perutusan Kristus. Dengan permandian kita dijadikan umat Kristen dan sekaligus diutus ke tengah-tengah dunia. Kerasulan dalam tata dunia adalah kerasulan gereja, yang secara khusus dipercayakan kepada kaum awam. Agar kita terlibat dalam pembangunan dengan tepat dan baik sebagai warga negara maupun sebagai orang beriman Katolik, perlu diusahakan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dapat diandalkan. Sikap dan mentalis yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di samping itu selalu bersikap jujur, adil, dan penuh pengabdian serta tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Minat dan upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu berdasarkan ketakwaan, toleransi, kerukunan, solidaritas nasional, tenggang rasa, persaudaraan, dan musyawarah, keadilan sosial, hingga kita tidak hanyut dalam usaha meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan material saja. Keterlibatan kita di bidang politik. Menyangkut keterlibatan kita umat Katolik di bidang politik, ada baiknya secara berturut-turut kita bicarakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, masalah di lapangan. Di tahun-tahun sekitar pergantian abad ini, umat Katolik bersama seluruh rakyat merasakan adanya beberapa produk undang-undang yang menunjukkan perubahan sarana hidup politik. Ada tradisi politik yang baru, ada undang-undang yang mencoba menyederhanakan hidup politis. Bertahun-tahun negara kita cukup tenang walaupun akhir-akhir ini mulai muncul gejolak di sana-sini. Nota Pastoral KWI 2003 tentang keadilan sosial bagi semua menegaskan bahwa hancurnya keadaban Indonesia, lebih khusus lagi hancurnya keadaban politik, berbagai masalah yang timbul di bidang ekonomi, agama, hukum, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, hidup alami dan manusiawi dilihat sebagai akibat dari kebubraman dunia politik bangsa. Visi pembangunan politik kebudayaan Indonesia. Kita memandang kebudayaan secara menyeluruh. Hal itu menyangkut perasaan, cita rasa, selera, simbol-simbol, cara berpikir, bahasa, cara menangani dan menyelesaikan masalah besar ataupun kecil, serta lembaga-lembaganya. Oleh sebab itu, bangsa dan negara terpadukan secara batinia dalam jati dirinya. Gereja mengajarkan bahwa kebudayaan sangat menyangkut kodrat manusia. Kebudayaan adalah pratanda khas dari kemampuan, adanya, dan hakikat manusia. Bandingkan dalam buku Gaudium et Spes 10 ayat 23 sampai dengan 27. Sebagai bangsa Indonesia, kita mau supaya kebudayaan Indonesia sebagai jiwa bangsa bertumbuh dan berkembang. Kita merindukan suatu pengembangan kebudayaan. Pendalaman ataupun peresapan. Dalam dekrit tentang karya misioner gereja nomor 15, kita baca, umat Kristen yang dihimpun dari berbagai bangsa di dalam gereja tidak dibedakan dari manusia-manusia lain,
baik oleh bentuk pemerintahan maupun oleh bahasa dan oleh tatanan kehidupan politik. Sebab itu hendaknya mereka hidup untuk Allah dan Kristus dalam kebiasaan terhormat. Kehidupan bangsanya sendiri sebagai warga negara yang baik, haruslah mereka memupuk cinta tanah air dengan sungguh-sungguh dan berdaya guna. Para peserta Pertemuan Nasional Umat Katolik Indonesia atau PNUKI pada tanggal 12 Juli tahun 1984 membuat satu kesepakatan bersama yang menunjukkan sikap umat Katolik terhadap Pancasila. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kewarganegaraan, mereka yang dibimbing oleh suara hati Kristiani sesuai dengan nilai-nilainya, kaum awam beriman melaksanakan tugas yang tepat memasuki tatanan duniawi dengan nilai-nilai Kristiani, sementara sekaligus menghormati hakikat dan otonomi sepenuhnya dari tatanan itu, dan bekerja sama dengan warga negara lain menurut kompetensi dan tanggung jawab khusus mereka. Konsekuensi dari ajaran dasar dari Konsili Vatikan kedua ini adalah bahwa kaum awam beriman tidak pernah boleh melepaskan peran serta mereka di dalam kehidupan umum. Artinya, di dalam banyak bidang ekonomi, sosial, legislatif, administratif, dan kebudayaan yang beraneka ragam, yang dimaksudkan guna memajukan secara organik dan institusional kesejahteraan umum. Baik, untuk tugas ada 5. Yang pertama, apa saja keterlibatan umat Katolik dalam berbagai bidang pembangunan bangsa? Yang kedua, jabarkan dan berilah pendapatmu dalam dekrit berikut tentang karya misionar. Gereja nomor 15, slide 5. Boleh dilihat di slide 5. Yang ketiga, menurut kamu bagaimana Konsili Vatikan kedua menyikapi kaum awam beriman dalam peran serta dalam kehidupan umum? Berikan pendapatmu dan jabarkanlah. Yang keempat, bagaimana gereja mengajarkan dalam visi pembangunan politik kebudayaan Indonesia? Berikan pendapatmu. Dan yang terakhir, yang kelima, buatlah sebuah kesaksian iman atau satu kesaksian iman yang pernah kamu alami bahwa Yesus Kristus ada dan hadir dalam hidup kamu. Lalu renungkanlah kebaikan dan kasih Kristus kepadamu. Buat dalam bentuk video, minimal durasinya 5 menit dan maksimal 10 menit. Untuk pengeditan, bebas, bisa diedit dan bisa tidak. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat, dan selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.